Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran tema. Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca doa agar kita semua senantiasa diberikan kemudahan untuk mengerjakan dan mengikuti setiap pembelajaran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Melanjutkan pembelajaran yang ada di subtema 1 tentang cuaca. Kali ini mari kita buka halaman 15 pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini ada beberapa muatan mata pelajaran. Bahasa Indonesia, matematika. Dan nanti dilanjutkan ke pembelajaran 4 bermuatan mata pelajaran PJOK Bahasa Indonesia. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan membahas 2 pembelajaran, yakni pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 yang ada di subtema 1 tentang cuaca. Mari kita awali pembelajaran 3 ini dengan mendengarkan Bapak membaca bacaan tentang matahari yang setia. Anda simak baik-baik. Saat pertama kali diciptakan, alam semesta berada dalam kegelapan. Tuhan yang Maha Kuasa lalu menjadikan sejumlah besar gas berkumpul dan berputar dengan cepat. Karena putaran yang sangat cepat, gas tersebut memanas dan mulai terbakar. Akhirnya terciptalah bola api raksasa yang sangat terang, yaitu matahari. Tuhan lalu memberi tugas kepada matahari untuk menerangi alam semesta. Matahari sangat senang dengan tugas tersebut. Ia merasa bangga dapat menerangi alam semesta. Matahari melakukan tugasnya sejak zaman dahulu hingga saat ini, tanpa pernah libur 1 hari pun. Setiap hari ia bertugas dari sejak fajar hingga petang menjelang. Sayang 1000 sayang, manusia seringkali tidak tahan dengan panas. Manusia pun mulai memarahi dan mengejek matahari. Mendengar amarah manusia, matahari pun bersedih. Ia merasa tugasnya selama ini tidak dihargai. Ingin rasanya ia pergi dan tidak lagi menerangi alam semesta. Namun, matahari selalu ingat akan tugas yang diembannya. Dalam kesedihannya, matahari pun berjanji akan tetap menerangi alam semesta meski manusia sering memarahiku. Itulah bacaan tentang matahari yang setia. Ya, bisa kita ambil kesimpulannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari untuk kehidupan alam semesta. Kita sebagai manusia diharuskan menghargai yang Allah berikan kepada kita. Matahari banyak sekali manfaatnya buat kita semua dan untuk makhluk-makhluk yang lainnya. Seperti halnya tumbuhan, hewan pun memerlukan adanya sinar matahari. Jadi
diharapkan dengan adanya matahari, ya, kita sebagai manusia ya, tidak diharuskan merasa marah seperti yang ada di cerita tersebut, ya, karena sifat yang dicontohkan di bacaan tersebut itu salah satu sifat yang tidak baik. Artinya kita tidak menghargai matahari, ya, yang berarti tidak menghargai ciptaan Tuhan, ya. Baik anak-anak semua, kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Mari kita bahas pertanyaan tersebut. Nomor 1, bagaimana keadaan alam semesta ketika pertama kali diciptakan? Nah, di atas Pak Hadi sudah garis bawahi ya, untuk memudahkan anak-anak semua menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 Pak Hadi sudah tandain. Nah, di nomor 5 ya, nomor 5 ini pendapat Ananda. Apa pendapat Ananda nih? Ya, sikap manusia terhadap karunia Tuhan berupa matahari. Apakah pendapat Ananda sesuai dengan bacaan? Allahu Akbar. Yakni tidak tahan dengan panas sehingga memarahi dan mengejek matahari. Apakah pendapat Ananda seperti itu atau ada pendapat lain, ya? Tentunya diharapkan ya, memberikan pendapat yang baik. Jadi pertanyaan atau jawaban nomor 5. Baik, kita lanjut ke halaman 16. Nah, di halaman 16 sebuah cerita terdapat beberapa unsur pembentuk cerita. Unsur-unsur adalah sebagai berikut, ya. Jadi di cerita itu terdapat unsur pembentuk cerita. Ya, untuk mengetahui apa saja unsur-unsur sehingga terbentuknya cerita, ya, silakan Anda baca dan simak, ya. Yaitu pertama, unsur tema. Ya, tema ini merupakan ide yang menjadi patokan pengembangan cerita. Kita pun sama nih. Jika kita mau membuat suatu cerita, tema ini sangat penting, yang nantinya menjadi patokan sebagai pengembangan cerita kita. Temanya apa, ya? Lalu alur, ya, alur yang merupakan jalan cerita berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun secara teratur dan saling berkaitan dengan tema tersebut. Lalu tokoh atau pelaku yang muncul dalam cerita. Nah, tokohnya pun harus dimunculkan nih, ya, tokohnya. Ya, tentunya jika ada tokoh baik, ya, munculin tokoh baiknya, sifatnya bagaimana. Nah, tokoh yang tidak baik atau tokoh yang jahat, ya, yang sesuai dengan tema dan alur cerita tersebut. Lalu latar yang merupakan tempat, waktu dan suasana dalam cerita. Tempatnya juga, waktunya juga, serta suasana tersebut. Dan amanat yang merupakan pesan yang ingin disampaikan, ya. Amanah dalam cerita tersebut itu apa? Nah, kita akan mencoba mempelajari 4 unsur diantaranya, yaitu tema,
tokoh, lantar, dan amanat. Pada cerita Matahari yang Setia yang tadi ya sudah Bapak baca sudah kita lihat dan sudah Bapak baca, ada beberapa unsur pembentuk cerita. Yang pertama temanya adalah sifat baik seseorang meskipun jasanya tidak dihargai. Lalu tokohnya apa dan siapa? Nah, tokohnya Matahari yang memiliki sifat setia meskipun jasanya tidak dihargai, dan manusia yang memiliki sifat suka mengeluh. Lalu latar belakangnya atau latarnya tempat, yaitu langit dan bumi, waktu, zaman dahulu hingga sekarang. Yang terakhir adalah amanat. Amanatnya dalam cerita tersebut adalah sebagai manusia kita harus banyak bersyukur dan menghindari sikap selalu berkeluh kesah. Itulah beberapa unsur yang ada dalam cerita manusia atau Matahari yang setia. Baik, kita lanjut ke halaman 18, muatan mata pelajaran matematika. Perhatikan dengan baik. Saat siang hari yang terasa panas, kita ingin memakan makanan yang menyegarkan. Sepotong buah semangka tentu akan terasa nikmat. Perhatikan buah semangka pada gambar di bawah. Nah, di sini ada satu buah semangka. Ya, satu buah semangka dipotong menjadi 8 potong semangka. Ya. Bila semangka dibagikan kepada 4 orang anak, maka setiap anak akan memperoleh 2 dari 8 potong semangka. Hal ini sama dengan setiap anak mendapatkan 2/8 bagian buah semangka. Ya, jadi potong-potong di 8 lalu dibagi 2. Nah, menjadi pecahannya adalah 2/8. 2/8 ya. 2/8 bagian buah semangka. Nah, untuk latihannya seperti ini latihannya nih, ada di bawah. Tulislah bilangan pecahan untuk setiap bagian dari gambar-gambar berikut. Nah, ini kotaknya, satu kotak dibagi tuh ya, dibagi 2, berarti 1/2, 1/2. Nah, ini sudah kita bahas ya di pembelajaran 1. Nomor 2, Pak Hadi contoh ini segitiganya ya, dibagi 3 ini segitiganya, maka pecahan yang sesuai dengan pembagian tersebut adalah 1/3, 1/3, 1/3. Satunya sebagai bendanya, 3-nya sebagai bagiannya ya. Nah, Anda lanjutkan nomor 3 sampai nomor 10 halaman 19. Baik ya, paham ya? Baik, kita lanjut ke pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 4 ini ada muatan mata pelajaran PJOK. Nah, ini melanjutkan pelajaran PJOK di pembelajaran 1. Ya, insya Allah nanti dipraktekkan sama guru penjasnya. Ya, ini halaman 21 ini menjadi materi nanti di pembelajaran penjas. Lanjut ke halaman 22. Anda baca percakapan tersebut. Nah, percakapan antara ibu guru dan Cika. Ya, ibu guru dan Cika ya. Dibaca dengan baik, diperhatikan setiap percakapannya. Setelah membaca, maka kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman 23. Ini tugas
Ya, tugas Ananda mengkelompokkan peralatan yang diperlukan saat cuaca panas dan saat cuaca hujan. Pak Hadi sudah tulis satu nih, ya, benda atau peralatan pada saat cuaca panas atau cerah. Pak Hadi tulis topi nih, ya. Lalu cuaca hujannya payung. Nah, selanjutnya Ananda silakan tulis dan pilih sesuai gambar yang di atas. Mudah kan? Baik. Nah, selanjutnya mari kita buka halaman 24. Nah, di halaman 24 yang bawah saja langsung, ini ayo lakukan. Nah, di sini ada sebuah teka-teki silang. Ya, berikut dengan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, ini mengasah otak Ananda ya. Mengisi kotak-kotak yang ada di teka-teki silang tersebut. Nih Pak Adi udah contohin nih ya. Jadi lihat pertanyaannya di sini. Pertanyaan mendatar dan pertanyaan menurun. Jawabannya ditulis di nomor mendatar. Ya. Dan pertanyaan menurun, jawabannya pun ditulis di kotak menurun. Harus sesuai ya. Sesuai dengan mendatar. Jangan sampai ada huruf yang salah. Nih Pak dicontohin nomor 2 nih. Nomor 2 mendatar. Persamaan kata lebat. Tuh. Persamaan kata lebat atau sinonim kata lebat adalah deras. Nah, setelah kita menjawab mendatar, kita lihat nih yang menurunnya. Nomor 1 menurun, pertanyaannya apa? Nah, tempat terdapatnya awan. Nah, di sini sudah ada huruf A. Ya. Di 2 mendatar kan deras tuh. Yang lurus ya, lurus ini. Nah, dengan kotak nomor 1 menurun itu huruf A. Nah, berarti jawabannya benar, langit. Nah, selanjutnya kita lihat yang mendatar lagi, bener gak nih? Huruf G itu untuk jawaban mendatar juga, nomor 4-nya. Nih, kebalikan kata panas. Kata panas kebalikannya adalah dingin. Ya, paham ya? Nah, Anda lanjutin nih. Nomor 6, 6 mendatar. Nih, 6 mendatar sudah ada huruf T. Ya. Di huruf ketiganya sudah ada huruf T. Nah, kita lihat pertanyaannya. Yang bersinar setiap hari, terbit dari timur dan tenggelam di barat itu apa? Ya, ini udah ada huruf T. Selanjutnya 6 menurun boleh, ataupun 5 menurun boleh, ataupun 3 menurun boleh. Ya. Dan seterusnya. Nah, inilah tugas yang harus Anda kumpulkan di materi pembelajaran hari ini. Sekali lagi, tugasnya halaman 24 mengisi teka-teki silang yang ada hubungannya dengan cuaca yang harus dikumpulkan. Oke? Kita lanjut materinya ke halaman 25. Pelangi tampak indah di langit setelah hujan. Pelangi tersusun dari beberapa warna. Kita mengenal warna-warna itu sebagai merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Bila hanya terdiri dari satu warna, tentu akan mengurangi keindahan pelangi. Keberagaman warna menjadikan pelangi tampak indah. Bila ada satu warna saja yang tidak tampak, maka pelangi menjadi tidak lengkap. Demikian pula dengan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Keberagaman warna kulit, rambut, wajah, bahasa, dan budaya
melengkapi bangsa Indonesia. Keberagaman suku bangsa Indonesia menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang besar. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika bangsa Indonesia saling terpecah belah karena perbedaan suku bangsa. Keragaman bangsa Indonesia diabadikan dalam semboyan bangsa yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Dengan semboyan tersebut, bangsa Indonesia harus bersatu padu agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Bila bangsa Indonesia bersatu, maka tidak akan ada yang dapat mengganggu atau bahkan menjajah kita. Namun, bila tidak bersatu, maka bangsa ini akan mudah terpecah belah. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, jadi pelangi itu diibaratkan keberagaman bangsa kita. Warna pelangi kan harus utuh. Ya, jika ada warna pelangi satu hilang, maka keindahan pelanginya hilang. Jadi tidak indah kembali. Ya. Ini sama dengan keberagaman bangsa. Dengan adanya keberagaman bangsa, maka bahasa Indonesia menjadi kuat, tidak mudah tergoyahkan. Ya, dengan persatuan yang sudah kita jalin, ya, maka bangsa kita atau bangsa Indonesia kita tidak mudah terpecah belah, ya. Nah, tetap bersatu. Baik. Nah, halaman berikutnya di halaman terakhir yang ada pada pembelajaran 4, yaitu berlatih, ya. Ini Ananda tugasnya melengkapi pernyataan dengan memilih kata yang tersedia dalam kotak. Jawabannya sudah ada dalam kotak nih yang diwarnai. Ya, Ananda pilih jawabannya. Pak Adi sudah menjawab nih satu nih untuk memudahkan Ananda semua. Pelangi menggambarkan titik-titik suku-suku bangsa di Indonesia. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa pelangi itu atau warna pelangi itu menjadi keberagaman, ya, menjadi keberagaman suku-suku bangsa di Indonesia. Baik, itu materi pembelajaran hari ini. Ingat, Bapak diulangi, tugas yang harus dikumpulkan hari ini adalah halaman 24, mengisi teka-teki silang yang ada hubungannya dengan cuaca. Demikian, mudah-mudahan semuanya dapat memahaminya dan dapat mengerjakan tugasnya. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.